Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman milenial, senang banget nih akhirnya ketemu lagi sama aku Putri Andriana. Tentunya dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah gimana teman-teman, sadar gak sih ada yang beda nih hari ini ya dari set kita, dari tampilan aku tuh beda daripada yang biasanya. Karena memang hari ini kita mau sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan sebelum kita memulai episode kali ini, aku dan seluruh tim Mata Milenial Indonesia TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya selama ini kita ada salah-salah kata maupun salah-salah perbuatan. Alhamdulillah ya, akhirnya tahun ini kita bisa sama-sama, kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bahkan kita sampai merayakan hari raya lebarannya. Sebenarnya kalau ngomongin soal lebaran, ini tuh biasanya ya identik dengan berbagai hal yang menyenangkan. Karena setiap lebaran itu juga pasti ada tradisi-tradisi lebaran yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, aku mau sharing nih apa aja sih tradisi-tradisi lebaran tersebut. Yang pertama ada takbir keliling. Jadi buat teman-teman yang belum tahu takbir keliling itu apa, jadi takbiran ya biasa disebutnya, itu adalah tradisi lebaran di Indonesia yang berlangsung pada malam hari menjelang hari lebaran, di mana orang-orang akan berkeliling mengumandangkan takbir sembari menabuh beduk dengan meriah. Nah, pawai takbiran ini sendiri itu bisa berbeda-beda di setiap daerah tergantung tradisi di daerah tersebut. Ini sih menurut aku salah satu tradisi yang kita sempat kehilangan ya, kurang lebih 2 tahun belakangan ini karena situasi pandemi. Jadi sempat tuh dilarang 2 kali lebaran, kita nggak boleh melaksanakan pawai-pawai yang berhubungan di malam takbiran. Tapi kayaknya sih tahun ini kemarin-kemarin juga aku udah sempat ngeliat beberapa udah mulai melakukan pawai takbiran, tapi pastinya dengan protokol kesehatan yang sudah dijaga. Nah, selain tadi takbiran ada tradisi mudik. Nah, ini tradisi lebaran yang biasanya itu disebut mudik alias pulang kampung. Karena libur lebaran ini kan memang menjadi momen yang tepat ya untuk kita melakukan silaturahmi. Sehingga membuat para perantau atau kalian memang memiliki keluarga di kampung halaman pasti ingin memanfaatkan momen lebaran untuk mudik. Baik menggunakan pesawat, kereta, atau ada juga yang biasanya bawa mobil sendiri. Karena memang mudik ini sudah menjadi tradisi lebaran yang tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya pandangan aku ya, selain ini tuh menjadi tradisi, mudik itu adalah salah satu cara yang satu-satunya cara yang bisa bikin Jakarta nggak macet, ya nggak sih? Kapan lagi Jakarta nggak macet kalau bukan pas hari lebaran? Tapi ya nggak apa-apa karena memang di Jakarta itu kan mungkin didominasi oleh masyarakat-masyarakat rantau ya. Jadi ketika mereka punya momen pulang kampung atau ketemu keluarga pasti dimanfaatkan. Nah, selain mudik ada lagi nih tradisi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tradisi baju baru. Karena ini adalah tradisi menjelang hari raya dengan berbelanja baju baru. Bahkan memasuki bulan Ramadan itu biasanya sudah banyak promo lebaran di mana-mana, terutama bagi para pemburu baju baru untuk lebaran. Sebenarnya kalau ngomongin soal baju baru, itu tuh nggak ada aturan, maksudnya nggak ada ajaran khusus kalau lebaran tuh harus baju baru ya. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya memang kalau lebaran nggak baju baru tuh kayaknya nggak afdol banget. Akhirnya malah jadi tradisi di Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa ya, yang penting kita tuh happy, anggap aja sebagai salah satu apresiasi karena kita sudah beribadah selama 1 bulan. Nah, terus selanjutnya ada tradisi ketupat. Nah, ini sebenarnya tradisi yang di mana hampir setiap negara itu memiliki makanan khas Idul Fitri mereka masing-masing. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, perayaan lebaran itu gak bisa lepas dari kehadiran ketupat. Bahkan hampir setiap rumah itu pasti akan menyajikan kuliner khas ini di hari raya Idul Fitri, lengkap dengan berbagai lauk pendamping yang gak kalah khas seperti opor, rendang, sambal goreng, dan lainnya. Ini aku setuju banget karena aku salah satu orang yang kalau ngerayain lebaran tuh keluarga aku ya
menunya bukan cuma rendang, bukan cuma opor, tapi ada semuanya. Ada lontong sayur, ada semur, pokoknya semua lauk tuh ada di hari Lebaran. Itu kayak sebagai salah satu bentuk merayakan ya kan, habis puasa selama 1 bulan kita menahan haus dan lapar, makanya kita rayakan di Lebaran. Nah, selain ketupat ada juga tradisi di Indonesia yaitu parsel Lebaran yang cukup populer di Indonesia, di mana orang-orang akan membagikan bingkisan kepada sanak saudara atau kerabat yang juga merayakan Idul Fitri. Biasanya isi dari parsel Lebaran itu berupa minuman dan makanan ringan khas Idul Fitri. Tapi nggak jarang juga orang biasanya berkreasi ya dengan parsel Lebaran yang berisi hal-hal unik lainnya. Atau sebenarnya kalau zaman sekarang tuh bahasa parsel udah agak-agak jarang kita denger ya. Sekarang tuh zamannya hampers Lebaran. Kadang-kadang isinya bukan cuma makanan minuman, tapi kayak bisa mukena, bisa sejadah, atau barang-barang lainnya yang relate sama Lebaran. Nah, terus ada lagi tradisi lainnya yaitu petasan dan kembang api. Ini tuh salah satu tradisi yang gak kalah meriah dari malam takbiran, yaitu petasan dan kembang api. Petasan umumnya dimainkan pada malam takbiran, sedangkan kembang api itu biasanya untuk memeriahkan setelah ibadah sholat Id. Jujur, aku sendiri sebenarnya agak bingung sih ya bedain antara petasan dan kembang api tuh kayak gimana. Cuman biasanya petasan tuh yang berisik gitu ya, yang rusuh. Tapi kalau kembang api tuh biasanya yang bunyinya cuman kayak kita pegang tuh di tangan. Pokoknya yang nggak begitu berbahaya dan nggak begitu menakutkan. Tapi biasanya dua-duanya sih dimainkan memang setelah sholat Id dan juga saat malam takbiran. Terus ada lagi nih, kalau ini sih udah pasti melekat banget ya Indonesia ya. Pasti kalian juga pernah merayakan tradisi halal bihalal. Ini memang sangat identik dengan silaturahmi. Makanya nggak heran banget kalau misalnya halal bihalal ini jadi salah satu tradisi Lebaran di Indonesia yang dilakukan oleh semua masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Apalagi hari pertama Lebaran itu kan biasanya kerap dijadikan momen untuk mengunjungi keluarga, sahabat, ataupun tetangga untuk bersilaturahmi dan mengucapkan mohon maaf satu sama lain. Nah, tradisi tersebut yang dikenal sebagai halal bihalal. Nah, selain halal bihalal ada lagi nih, ini yang ditunggu-tunggu oleh semua orang nih, yaitu THR. Jadi THR ini memang menjadi tradisi Lebaran di Indonesia yang unik ya, atau sebenarnya sering disebut salam tempel, di mana anggota keluarga yang telah dewasa dan telah berpenghasilan itu akan membagi-bagikan amplop yang berisikan THR kepada anak-anak kecil. Makanya gak heran kalau misalnya tradisi Lebaran yang satu ini adalah yang paling ditunggu oleh anak-anak saat Idul Fitri tiba. Aku setuju banget paling ditunggu oleh anak-anak, tapi biasanya ya paling ditakutin sama orang-orang dewasa. Apalagi kalau misalnya dia baru kerja setahun 2 tahun, aduh baru merasakan THR gitu ya, tapi harus membagikan ke anak-anak kecil. Tapi maksudnya senang sih gitu, happy. Biasanya kan kita dari kecil selalu dapat THR ya kan, selalu dapat amplop. Sekarang kita udah gede harus gantian nih ke adik-adik kita ya kan, ke keponakan kita untuk ngasih THR. Sebenarnya itu sebagai salah satu bentuk sharing rezeki ya ke keluarga, jadi nggak ada salahnya juga. Aduh, kalau ngomongin soal tradisi Lebaran itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Itu kayaknya setiap daerah, setiap keluarga itu punya tradisi yang masing-masing dan pasti seru banget. Aku sebagai salah satu orang yang juga merayakan Idul Fitri itu juga nunggu banget tradisi-tradisi Lebaran yang tadi aku sebutin. Tapi ternyata ya masih banyak lagi tradisi Lebaran di Indonesia yang lebih khas lagi di setiap daerah. Jadi buat teman-teman yang kepo apa aja sih tradisinya, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, masih bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan kita masih sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini aku menyambung pembicaraan kita di segmen sebelumnya ya. Segmen kali ini aku juga mau bahas soal tradisi lainnya yang biasanya orang lakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Karena memang Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya itu pastinya menyimpan banyak tradisi unik dari tiap daerahnya. Apa aja sih tradisi uniknya? Nih, yang pertama ada tradisi nyembah belari.
Ini biasanya dilakukan anak-anak di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan yang memiliki tradisi unik saat Lebaran, di mana anak-anak dari usia 6 tahun sampai sekolah dasar melakukan tradisi nyembah belari untuk memeriahkan Idul Fitri. Kegiatan yang bersilaturahmi ini dilakukan secara cepat atau setiap rumah yang dikunjungi dilakukan beramai-ramai dengan cara berlari atau berjalan cepat. Aktivitas ini adalah suatu tradisi Melayu di Tambelan, di mana anak-anak yang melakukan nyembah berlari ini tidak masuk ke rumah warga, melainkan hanya berdiri di teras rumah warga dan menadahkan tangan untuk menunggu pernak-pernik yang akan diberikan oleh tuan rumah tanpa paksaan atau tanpa syarat. Nah, sebelum rombongan beralih ke rumah yang lain. Jadi dari satu rumah ke rumah yang lain itu anak-anak saling menunggu ya di depan rumah warga sambil menadahkan tangan. Nah, anak-anak tersebut membawa kantung plastik yang digunakan untuk membawa pernak-pernik yang diterima dari pemilik rumah. Biasanya masa tersebut menyisir rumah warga yang berdekatan dengan area masjid raya, yaitu di Desa Batu Lepuk. Setelah itu barulah rombongan tersebut bergerak ke perkampungan lainnya. Seru banget gak sih? Tapi ini kayaknya memang tradisi yang ada di desa itu aja ya dan dilakukan oleh anak-anak. Tapi yang penting kayak yang tadi udah aku sebutin, ini tidak ada unsur paksaan. Jadi memang buat yang ikhlas aja ngasih pernak-pernik ke anak-anak. Mungkin di sana THR itu bentuknya bukan uang ya, tapi bentuknya pernak-pernik. Nah, terus selain itu ada lagi nih tradisi baraan yang menjadi ciri khas perayaan Idul Fitri di Bengkalis, Provinsi Riau. Baraan yang dilakukan oleh masyarakat Bengkalis itu merupakan kegiatan kunjung mengunjungi jirang tetangga secara beramai-ramai pada saat memasuki bulan Syawal. Kegiatan baraan mempunyai bermacam-macam tingkatan atau jenis ya, mulai dari baraan RT, RW, desa, musola, masjid, kantor, komunitas, organisasi, sampai alumni sekolah. Itu ya dilakukan juga tradisi baraan. Dalam perayaan baraan ini, semua rumah di dusun tersebut pasti akan mendapat giliran dikunjungi. Makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah pun beraneka ragam ya bentuknya, mulai dari kue mueh, terus ada juga ketupat, opor ayam, dan masih banyak lagi. Uniknya kegiatan baraan ini sangat syarat dengan makna Islami karena setiap berkunjung di setiap rumah sebelum hendak makan atau setelah makan itu pasti dilakukan pembacaan doa. Jadi sebenarnya intinya lagi-lagi silaturahmi ya teman-teman. Terus selanjutnya ada lagi nih tradisi tari topeng labu atau Muaro Jambi ya disebutnya. Jadi hiburan tari topeng labu ini digelar pada setiap momen Idul Fitri di Desa Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Topeng dari labu manis tua yang berkulit keras dihias menggunakan cat berbagai warna. Selain itu, ijuk terlihat diletakkan di atas topeng menyerupai rambut. Orang-orang yang membawakan tarian ini juga merupakan pemuda Desa Muara Jambi yang peduli terhadap pelestarian kebudayaan dan seni tradisi. Ada 9 rukun tetangga atau RT yang dilalui para pemain topeng ini, di mana topeng labu ini juga merupakan tradisi turun-temurun di Desa Muara Jambi. Kalau misalnya kita kira-kira ya, tradisi ini tuh sudah ada ratusan tahun lalu dan dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan sekarang. Tapi pastinya tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama Lebaran. Selain itu, tari topeng labu ini juga merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada zaman kolonial. Saat itu mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Wow, jadi ini tuh bukan hanya sekedar merayakan tradisi Idul Fitri ya, tapi ternyata salah satu tujuannya yaitu supaya melestarikan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Karena kan menurut aku momennya pas banget. Kenapa? Karena Idul Fitri itu kan pasti ada setiap tahunnya ya. Jadi kita nggak ada alasan untuk tidak memainkan tari topeng tadi. Terus selanjutnya ada yang gak kalah keren nih, yaitu Festival Meriam Karbit yang dilaksanakan di Pontianak.
Jadi ini adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh warga Pontianak selama 200 tahun. Festival ini menggunakan meriam yang terbuat dari bambu besar dan diletakkan di pinggir Sungai Kapuas. Menjelang malam takbiran, para warga nantinya akan berkumpul di sekitar pinggir sungai untuk menyalakan meriam-meriam besar sebagai tanda datangnya Hari Raya Idul Fitri. Lagi-lagi tujuannya adalah berkumpul dan bersilaturahmi. Terus selanjutnya ada tradisi pukul sapu dari Maluku Tengah. Ini adalah tradisi yang dilakukan oleh warga Leihitu, Maluku Tengah ini ya, atau bisa dibilang cukup ekstrim juga. Karena tradisi yang digelar pada hari ke-7 Lebaran ini biasanya dilakukan oleh perwakilan pria dari masing-masing desa. Perwakilan ini akan berkumpul di halaman masjid besar dan nantinya mereka akan saling memukul punggung satu sama lain menggunakan lidi dari pohon enau. Tradisi ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Berarti ini tradisi tidak bisa dimainkan oleh sembarang orang. Pastinya harus orang yang profesional atau sudah terlatih gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ada tradisi yang gak kalah keren dari Lombok yang dinamakan Perang Topat, yang memang dilakukan bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Perang Topat yang berarti perang ketupat ini dilakukan oleh suku asli Lombok, yaitu suku Sasak, dan biasanya dilakukan saat hari ke-6 Lebaran. Tradisi tersebut dimulai dengan mengarak hasil bumi, kemudian dilanjutkan dengan saling lempar ketupat yang dipercaya bisa mengabulkan doa. Wow, ternyata setiap wilayah, setiap provinsi itu punya budaya yang berbeda-beda ya teman-teman dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau misalnya kalian perhatiin nih dari tadi semua tradisi yang udah aku jabarin itu sebenarnya intinya sama. Apa sih intinya? Itu berkumpul, ya kan, bersilaturahmi dan juga saling memohon maaf. Karena kan bukan hanya keluarga ya, kadang-kadang mungkin kita ke sahabat, ke tetangga kita punya salah tapi kita nggak sadar, jadi kita bisa memanfaatkan momen Idul Fitri ini itu jadi momen yang tepat untuk saling meminta maaf. Nah itu tradisi-tradisi unik yang tadi udah aku sebutin ya. Nah buat teman-teman yang mungkin tahu nih ternyata masih banyak lagi tradisi unik di Indonesia atau di wilayah lainnya, boleh banget share ya teman-teman, bisa komen ya di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar, sama-sama saling share informasi soal tradisi unik di Indonesia. Karena aku yakin banget semua semua negara atau provinsi atau daerah memiliki tradisinya masing-masing dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, selain tradisi yang udah tadi aku sebutin ya, ternyata aku juga punya nih rekomendasi film-film yang bisa kalian tonton saat Lebaran mudik. Jadi buat kalian yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, balik lagi sama aku Putri Andriana. Tentunya masih di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan sesuai janji aku di segmen selanjutnya, segmen kali ini aku mau ngeracunin kalian dengan film-film yang bisa kalian tonton saat Lebaran mudik. Apalagi biasanya anak sekolah atau anak kuliah itu kan liburnya panjang ya saat Lebaran, terus bingung nih ngapain, atau kalian tuh gabut di kampung ngapain. Nah kalian bisa nonton film-film yang aku rekomendasiin. Nah yang pertama ada film yang judulnya Mudik. Ini adalah film Indonesia yang dirilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Asmara Abigail, terus Putri Ayudya, Ibnu Jamil, dan juga Yoga Pratama. Film ini bercerita tentang Aida yang dimainkan oleh Putri Ayudya yang memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik bersama sang suami. Nah, yaitu Firman yang dimainkan oleh Ibnu Jamil ke kampung halaman mereka sekaligus untuk menemukan solusi atas konflik rumah tangga yang sedang dihadapi. Dalam perjalanan tersebut, tak sengaja mereka terlibat dalam sebuah kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawa suami orang lain. Dalam prosesnya menghadapi kejadian yang tidak terduga ini, akhirnya Aida dipaksa untuk menemukan jawaban yang selama ini tersimpan di dalam hidupnya. Jadi memang mungkin fokusnya adalah di mudiknya ya, tapi konfliknya itu bukan yang berkaitan dengan Lebaran, tapi konfliknya adalah saat perjalanan mudik. Ini dari sinopsisnya aja sih kayaknya seru ya, bikin penasaran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kepo, langsung aja dicari di mana kalian bisa nonton film mudik itu. Terus selanjutnya ada film Terima Kasih
Kasih Emak, Terima Kasih Abah yang diadaptasi dari novel karya FX Rudi Gunawan dan sudah dirilis pada Mei 2021. Film ini mengisahkan suka duka kehidupan keluarga Abah yang dimainkan oleh Adi Kurdi dan juga Emak yang dimainkan oleh Novia Kolopaking. Nah, sementara itu cucunya Abah dan Emak yaitu Nurani yang dimainkan oleh Novia Syahrani itu ingin sekali ulang tahunnya dirayakan. Maka dari itu Nurani dibantu adiknya yang bernama Budi yang dimainkan oleh Aska Dimas yang rela berjualan gorengan keliling di terminal dan juga keluar masuk kampung. Sementara itu ibu mereka yaitu yang bernama Iis atau dimainkan oleh Ceria HD yang merupakan buruh pabrik garmen juga harus bekerja lembur demi mendapatkan uang tambahan. Sementara itu dua putri Abah dan Emak lainnya yaitu Rara yang dimainkan oleh Anissa Fujianti dan juga Gigi yang dimainkan oleh Puji Lestari juga mengalami masalah. Di mana Rara cemburu terhadap tingkah suaminya yaitu Pras yang dimainkan oleh Dimas Aditya, sedangkan Gigi berpacaran dengan Doni yang dimainkan oleh Rizky Aditya yang masih beristri. Di tengah berbagai masalah keluarga itu, Ceria yang dimainkan oleh Cut Ashifa yang merupakan anak angkat di keluarga Abah dan Emak ini ingin menjadi YouTuber terkenal. Malah mengalami berbagai masalah yang membuat miris Abah dan Emak. Puncaknya Abah yang berniat membantu nafkah keluarga justru mengalami kecelakaan dikarenakan penglihatannya yang memburuk. Meskipun begitu, berkat kesabaran Emak serta kekuatan kasih sayangnya, akhirnya berbagai masalah itu berhasil diatasi oleh keluarga Abah dan Emak. Jadi memang ini cocok sih ditonton pas Lebaran karena bercerita tentang keluarga. Dimana Lebaran itu kan jadi momen kita untuk berkumpul dengan keluarga. Cuman dari yang sinopsis tadi aku sampaikan ke teman-teman, itu kayaknya setiap anggota keluarganya punya masalah masing-masing ya, tapi akhirnya bisa terselesaikan. Nah, terus selanjutnya ada film Kulari ke Pantai yang mengisahkan tentang hubungan antar dua saudara sepupu. Film layar lebar yang disutradarai oleh Riri Riza ini dirilis pada tahun 2018 dan diperankan oleh Maisha Kana, Lili Latisha dan juga Marsha Timothy. Di mana di dalamnya dikisahkan seseorang anak yang bernama Sam yang berumur 10 tahun yang dibesarkan di Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur. Sementara sepupunya yang bernama Happy tumbuh sebagai anak kota yang serba modern. Happy melihat Sam sebagai bocah kampung yang ketinggalan zaman. Dan pada saat ada suatu waktu Sam dan ibunya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri acara ulang tahun neneknya Sam ya. Tapi ternyata di hadapan banyak orang, ini Happy justru merendahkan Sam. Melihat hal tersebut, ibu Happy yaitu Kirana meminta putrinya untuk ikut dalam perjalanan Sam dan Uci dengan harapan ia bisa mengenal dan menghargai sepupunya lebih baik. Meskipun mengangkat alur ceritanya sederhana, film Kulari ke Pantai ini berisi pesan moral mengenai perbedaan yang seharusnya bisa membuat kita saling menghargai satu sama lain, terutama keluarga. Wah, aku setuju banget sih. Film ini tuh bukan hanya mengajarkan orang dewasa ya, tapi bagus juga ditonton sama anak-anak supaya bisa saling menghargai perbedaan. Terus ini film selanjutnya yang gak kalah tenarnya yaitu film Sabtu Bersama Bapak yang diadaptasi dari sebuah novel karya Aditya Mulya dengan judul yang sama. Pada tahun 2016 kisahnya diangkat ke layar lebar dan dibintangi oleh sederet aktor dan artis papan atas seperti Abimana Arya Satya, terus juga ada Ira Wibowo, Deva Mahendra, Arifin Putra, Acha Septriasa, serta Sheila Dara Aisyah. Nah, film Sabtu Bersama Bapak ini mengisahkan tentang seorang bapak yang tetap hadir di hari Sabtu meskipun sebenarnya beliau telah tiada. Sang bapak Gunawan yang diperankan oleh Abimana Arya Satya ini mengidap penyakit yang parah dan sisa hidupnya hanya tinggal 1 tahun lagi. Supaya anak-anaknya tetap tidak kehilangan sosok ayah setelah ia berpulang, akhirnya Gunawan membuat rekaman video yang kemudian istrinya yaitu Ice akan memutarkan pesan-pesan yang telah direkam seminggu sekali pada hari Sabtu untuk kedua anaknya yaitu Cakra dan Satya. Wah, ini kayaknya film yang cukup menguras air mata ya, bukan hanya film tentang keluarga tapi ini juga film tentang sosok orang tua yang sudah tidak ada.
Nah, terus selanjutnya ada lagi nih film Super Didi. Ini adalah salah satu film layar lebar yang dirilis pada tahun 2016 yang mengisahkan tentang seorang ayah yang bernama Arka yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Karena suatu alasan, istrinya Wina harus pergi ke Hong Kong dan hal tersebut membuat Arka harus menjadi bapak rumah tangga yang mengurus semua keperluan kedua putrinya. Lewat film ini, para ayah akan mendapat sudut pandang baru mengenai pekerjaan rumah tangga. Karena ternyata tugas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh para istri dan ibu itu sebenarnya tidak mudah. Ini aku setuju banget, film ini tuh bahkan relate banget ya di zaman modern ini karena sekarang itu kan yang bekerja biasanya bukan cuman ayah saja tapi ibu juga bisa bekerja, bisa mencari nafkah juga membantu. Jadi dua-duanya itu memiliki peran yang saling support. Jadi dari film-film yang tadi aku rekomendasi sebenarnya tidak selalu berkisah tentang Idul Fitri, tapi memang berkisah tentang biasanya konflik yang dialami keluarga atau biasanya orang tua dan anak. Yang menurut aku tuh momennya pas banget di Hari Raya Idul Fitri ini. Karena apa? Karena biasanya di Hari Raya Idul Fitri ini momen kita berkumpul dengan keluarga, ya kan? Minta maaf tuh sama ayah, ibu. Disitulah kita baru sadar ternyata kita selama ini banyak dosa. Biasanya gitu ya, hari lebaran doang ya. Makanya kita langsung biasanya nangis-nangisan, minta maaf. Tapi yang gak apa-apa, yang penting kita masih sadar kalau kita tuh masih banyak salah sama orang tua. Kita minta maaf, kita juga saling memaafkan bukan hanya orang tua aja, tapi keluarga yang lain, kakek, nenek, om, tante, sepupu. Kita pokoknya harus saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, aduh, senang banget ya. Ternyata kita bisa ketemu di Idul Fitri tahun ini ya di 1443 Hijriah. Harapan aku semoga kita bisa ketemu lagi di bulan suci Ramadan selanjutnya ya. Mungkin tahun depan, tahun kedepannya terus ya kan. Sampai kita juga bisa merayakan Hari Raya Kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi aku turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Aku dan segenap tim Mata Milenial Indonesia TV. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan selama ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia terus nontonin Mata Milenial Indonesia TV khususnya Items ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita ketemu lagi di episode Items lainnya. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.